kisah menarik kan di kenapa kok terjadi Idul Adha ini kan ada suatu kisah menarik dari Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Nah, sebetulnya yang sering disorotin kan selama ini hanya hikmah di mana penyembelihan hewan kurban gitu kan. Lalu kadang-kadang dikonotasikan menjadi mari kita itu harus menyembelih sifat binatang dalam diri kita. Sebetulnya lebih dalam lagi dari itu apa yang bisa misalkan kita langsung implementasikan dalam kehidupan. Karena kan membunuh jiwa binatang kita kan ya sulit. Jiwa binatang kita itu yang mana? Jadi yang bisa langsung kita implementasikan dari hikmah dari disembelihnya Ismail itu Nabi apa? Ismail ya. Kalau yang pernah saya baca di kitab-kitab itu, tentu hikmah dari pengorbanan Nabi Ibrahim putranya itu adalah tahqiqul ubudiyah lillahi ta'ala. Itu merealisasikan, mewujudkan sifat peribadatan kita kepada Allah. Maksudnya ubudiyah itu bahwasanya kecintaan yang harus kita kedepankan itu adalah kecintaan kepada Allah, bukan yang lainnya. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu dikaruniai nikmat putra itu telat. Di saat sudah berumur 80-an tahun. Nah, itu baru dikasih nikmat, dikasih kabar gembira bahwasanya Allah akan memberikan rezeki seorang putra. Nah, tentu seorang tua yang dikaruniai anak sangat bahagia kan gitu, seperti bahagia. Kita yang betul. Sudah punya anak sangat bahagia dengan rezeki anak kan gitu. Ya, dieman-eman lah. Dieman-eman. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah. Apakah kecintaan dia kepada Allah dan anaknya ini mana yang lebih besar kan gitu. Di saat anaknya sudah hampir dewasa, sudah bisa mandiri, bahkan bisa bantu orang tuanya. Itu Allah perintahkan untuk menyembelih. Ya. Nah itu bagaimana sih Nabi Ibrahim itu bisa yakin kalau itu mimpi dari Allah ya? Nah. Ya dia yakin karena dia seorang nabi kan gitu. Dan kan mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Mimpi seorang nabi itu wahyu. Itu adalah wahyu. Jadi tidak pernah ada tipu daya setan di situ ya? Oh tidak ada. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, lalu bagaimana kok Ismail juga bisa yakin gitu ya? Ya, tentu keyakinan seorang anak ini itu sangat kuat ya karena didikan orang tua. Nah saat disembelih itu Nabi Ismail itu sudah menjadi nabi apa belum? Ya bisa jadi belum. Bisa jadi belum kan? Belum. Tapi keyakinannya sudah kuat sekali. Sudah ya? Ketauhidannya itu sangat kuat. Bahkan di saat Nabi Ibrahim mengatakan ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu kan gitu. Iya betul. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Apa jawabannya? Silahkan ayahku. Insyaallah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau dapati saya sabar dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini itu tadi tahqiqul ubudiyah lillahi ta'ala. Jadi apapun perintah Allah itu pasti kita laksanakan gitu. Ya. Tapi kalau orang yang hatinya itu tidak ada ubudiyahnya, ya sih mikir-mikir kan gitu. Ini anakku tuh. Iya kan anak yang didamba-dambakan gitu. Iya, anak satu-satunya yang pertama kali ada kan gitu. Itu kadang ngebayangin penasaran itu responnya Siti Hajar ketika dilaporin kayak gitu gimana gitu. Ya Siti Hajar pun tentu seorang wanita yang luar biasa juga itu atas didikan dari Nabi Ibrahim kan gitu. Dia kan Siti Hajar itu adalah pembantu kan istilahnya. Pembantu Nabi Ibrahim dengan istri Siti Sarah itu.
Dan jaraknya kan jauh ini. Ya, di saat Siti Hajar ini dikaruniai anak, sedangkan Saroh belum. Dan ini adalah pembantu gitu loh. Begitu. Tapi jadi madunya. Nah, rasa cemburunya itu semakin besar. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim akan semakin sayang kepada istri yang dulunya pembantu itu. Akhirnya Karena ada diasingkan anak. itu ya? Akhirnya diasingkan oleh Allah, diperintahkan untuk ke kota Makkah, tinggal di tempat yang sangat tandus itu. Nah, di antara hikmah ini juga adalah Allah memberikan kasih sayang kepada Sarah tadi. Dengan adanya penyembelihan, perintah menyembelih Nabi Ismail Ya. itu, yang awalnya Siti Sarah ini sangat cemburu, sangat benci terhadap Hajar dan putranya. Di saat mendengar disuruh disembelih, nah akhirnya Sarah ini kasihan kepada Hajar dan anaknya. Masa anak sing Iya. pertama kemudian juga wis tumbuh dewasa, masa disuruh disembelih. Nah, akhirnya rasa benci itu berbalik menjadi Rasa sayang. rasa sayang, kasihan. Nah, ini termasuk hikmah dari penyembelihan Nabi Ismail tadi. Kemudian setelah itu ujian ini sudah apa istilahnya sukses ya, apa itu lulus. Ya. Nah, baru Allah memberikan rezeki kepada Siti Sarah dengan Nabi Isa. Nabi Isa. Terus tadi kayak yang bisa kita lakukan dari hikmah itu tadi apa? Yang hari ini misalnya, hari ini kita harus seperti ini supaya kita bisa meniru Nabi Ismail misalnya yang begitu sabar gitu, Iya. yang benar-benar yakin sebagai bapaknya gitu. Jangan-jangan sekarang banyak ini netizen yang bangkang nang bapak. Gitu. Tentu yang patut kita contoh itu adalah sikap bersegera untuk melaksanakan perintah Allah. Itu yang terpenting sebenarnya. Mencontoh dan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di saat ada perintah Allah, dia tidak banyak berpikir. Langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muslim kita siapapun itu harus mencontoh bapak kita Nabi Ibrahim. Maksudnya kalau ada perintah Allah seperti Walaupun ini, yang sulit sekalipun, iya, perintah kita yang- harus berusaha mengedepankan perintah itu, walaupun perintah itu bertentangan dengan ya, hawa nafsu kita, hati kita. iya. Berarti di situ intinya Nabi Ibrahim itu disuruh untuk melepaskan cintaannya terhadap dunia gitu. Iya, kepada selain Hanya Allah. kepada Allah Iya. saja. Gitu. Nah lalu kalau di Idul Adha itu kan orang-orang kaya itu beli kambing gitu kan, Iya. beli sapi, Sapi, gitu kan. onta gitu. Nah, terus kan orang-orang yang kurang ini, kekurangan ini, kekurangan. Iya. Nah, apa yang bisa dilakukan nih buat orang-orang yang kurang tapi nggak Nah. bisa beli? Gitu? Iya. Apa ya, orang yang bisa dilakukan mereka? Ya inilah termasuk apa ya, kasih sayang agama kita kan gitu ya. Iya. Jadi hukum berkorban itu sudah dijelaskan terutama oleh para ulama kita terdahulu. Menurut jumhur ulama, memang hukum berkorban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Itu menurut jumhur ulama, sunnah yang ditekankan bagi setiap muslim yang mukim, yang diberikan kemampuan, Yang mampu. ya yang mampu. Nah, kalau yang tidak mampu gimana? Nah, ini ada ulama lain seperti Imam Abu Hanifah. Beliau ini mewajibkan malah. Hukum berkurban itu hukumnya wajib bagi seorang mukim yang memiliki kemampuan. Hukumnya wajib. Jadi kalau seorang yang mampu kemudian tidak melakukan, dia mendapatkan dosa. Ini menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Kenapa beliau ini berpendapat seperti itu? Karena melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun itu berkurban, tidak pernah absen.
Tidak pernah absen. Bahkan di saat safar pun beliau itu berkurban. Tapi jumhur ulama tidak sependapat dengan ini berdasarkan dalil-dalil yang lain, dan pendapatnya jumhur inilah yang supaya tidak memberatkan. Iya, yang lebih kuat, karena di dalam hadis itu man aroda ayyudhiyya, barang siapa yang ingin berkorban maka hendaknya dia tidak memotong kukunya. Kenapa kok tidak boleh? Ya ini ya apa ya, sudah ketentuan Allah dan Rasulnya ya, walaupun tidak dijelaskan hikmahnya. Nah, itu termasuk adab di saat seseorang mau berkorban. Nah, man aroda di sini barang siapa yang berkehendak. Nah, dari lafaz inilah jumhur mengatakan berkorban itu tidak wajib. Jadi asal ingin gitu aja. Iya. Berarti nggak wajib. Tidak wajib. Berarti Ya alhamdulillah ini tidak wajib gitu kan. Jadi seseorang yang tidak mampu bagaimana kan gitu ya, alhamdulillah mereka tidak terkena apapun. Tapi baiknya kan kalau misalkan orang kaya gitu atau orang yang memang rezekinya berlimpah gitu kan, baiknya iya, kan baiknya, gitu, baiknya iya. kan berkorban Ya selayaknya. setiap tahun gitu. Nah itu harus setiap tahun apa tidak sih? Harus setiap tahun. Ya setiap tahun. Harus setiap tahun. Iya. Gitu. Karena menyembelih itu adalah ibadah yang besar. Mengucurkan darah, Ya. sembelihan itu adalah ibadah yang besar. Saking besarnya ibadah ini, Allah senantiasa menggandengkan dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu dan nyembelihlah. Ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya sholatku, nusukku atau sembelihan. Nah, barusan saya tuh langsung buah pertanyaan gitu. Saya tuh pernah membaca gitu ya. Ini orang ya mungkin pernah dengar orang vegetarian gitu, yang nggak makan daging gitu. Oh ya. Nah, kalau orang yang vegetarian itu kan menganggap orang yang suka makan daging, apalagi orang Islam tiap tahun iya. Tiap hari bahkan tiap makan hari, daging. Tiap hari nyembelih kambing, nyembelih sapi. Nah itu kalau menurut orang vegetarian itu katanya itu tidak berperi kehewanan. Terus maksudnya mereka sampai meneliti bahwa untuk membuat pabrik sosis aja ayam tiap hari dibunuh berapa, untuk membuat sapi dibunuh berapa gitu. Untuk ngebikin daging kebab itu kambing dibunuh berapa tiap hari ya. Ini manusia melakukan genosida. Nah, coba diluruskan kayak pemikiran seperti itu, coba diluruskan. Iya, pemikiran ini adalah pemikiran yang muncul karena mereka ini bodoh. Orang-orang bodoh. Tidak tahu gitu ya. Tidak paham. Tidak paham dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira seseorang yang memakan daging, dia melakukan kezaliman kepada hewan, makhluk lain kan gitu. Dia tidak sadar. Dia makan apa coba? Makan tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Dia mau makan tidak menzalimi tumbuhan itu gimana? Iya, tumbuhan kan juga makhluk hidup. Makhluk hidup. Mereka mau makan itu kan masih dipotong, dipetik. Nah, itu sama membunuh itu. Itu juga sama sebenarnya. Jadi sebetulnya binatang ternak atau katakanlah kambing, sapi itu kan memang sudah menjadi sunatullah gitu ya. Iya. Bahwa mereka memang menjadi boleh atau bahkan mungkin dianjurkan oleh Allah untuk dimakan. Iya. Karena Allah menciptakan kita ini dengan bentuk tubuh seperti ini, dan untuk menjaga tubuh ini perlu nutrisi makanan dari hewani ya. Ada protein nabati, ada protein hewani gitu. Bahkan para ulama yang ngerti kesehatan itu memakan daging itu suatu keharusan gitu loh. Karena seseorang yang tidak mengkonsumsi daging itu akan mengalami badan yang lemah, akan banyak kekurangan.
Makanya di antara hikmah-hikmah di buku-buku seperti At-Tibbun Nabawi punya Ibnul Qayyim itu menjelaskan sama dalam masalah daging apa manfaatnya. Apalagi di kitab apa itu Hayatul Hayawan Ya. punya Ad-Dumairi, ya seorang ulama dari mazhab Syafi'i, ya menulis kitab khusus masalah hewan-hewan. Memperlakukan hewan atau Menulis bahkan manfaat-manfaatnya. Itu manfaat memakan daging iya, binatang. bahkan hukum setiap binatang ini, hewan ini hukumnya gimana? Itu dibahas. Ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan nih. Coba ya sudah kasih sebuah closing statement di mana kita tadi bicara tentang ulama, di mana ulama itu bisa, kalau saya menyimpulkan dari tadi ya, ulama itu menurut saya ya ulama bisa berasal dari mana saja, tapi tidak semua bisa menjadi ulama. Nah, ulama harus takut kepada Allah gitu. Tapi takutnya beda dengan takutnya orang yang tidak berilmu gitu kan. Takutnya harus berdasarkan ilmu gitu kan, Kiai. Terus di situ juga tadi ulama juga harus ikhlas gitu kan. Harus ikhlas dalam menuntut ilmu ya, atau meraup ilmu atau merampok ilmu gitu. Karena ulama juga harus pandai segala bidang tadi ya. Harus tidak cuma urusan agama dia pintar, harus pintar hukum, harus pintar kesehatan bahkan ya, dan semua ilmu gitu. Lalu bagaimana tadi hikmahnya tentang hikmah yang kita dapat dari peristiwa Nabi Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Lalu kemudian apakah itu juga termasuk bisa dikatakan ilmu yang bisa kita tangkap sebagai warisan dari para nabi? Ya tentu kita sebagai umat Islam hendaknya berusaha menjadi pewaris Nabi. Ya, itu mempelajari ilmu agama, karena dengan mempelajari ilmu agama itu kebaikan pasti akan tercapai, baik di dunia dan akhirat. Karena itu sudah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam masalah agama. Dalam mencari ilmu ini tentu kita harus berhati-hati. Dari mana kita mengambil ilmu, maka hendaknya kita melihat guru atau ulama yang akan kita ambil ilmunya. Tentu sebelum kita mengambil ilmu, kita lihat bagaimana waroknya, bagaimana khosyahnya dia, kan gitu. Soalnya kalau salah dalam memilih guru itu akan berbahaya. Karena Rasul pun sudah menjelaskan bahwasanya di sana akan ada ulama-ulama, tapi mereka itu akan melemparkan pengikutnya itu kepada neraka jahanam. Dan buktinya apa atau ciri-cirinya apa? Ya mereka suka menyesatkan. Apa yang disampaikan itu adalah ilmu, tapi hatinya itu kosong dengan ilmu itu sendiri, sehingga memerintahkan orang baik tapi dianya tidak. Sebaliknya. Nah, itu mungkin dan yang perlu kita perhatikan. Kemudian masalah tadi momen-momen hari raya Idul Adha ini kita harus benar-benar meneladani bapak kita, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, karena keduanya ini adalah model dalam masalah tauhid. Maka Ibrahimu Yahudiya wala Nasroniyan
dan seterusnya. Ya. Walakin apa? Hanifah muslimah. Yang benar-benar Hanif. beliau itu hanif, lurus, bersih, dan bertauhid. Oke. Sampai di sini dulu ya para teman-teman dari Kiai Kampung. Selamat malam. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat juga ya di sana serap ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.